Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik guys. Perbedaan hukum yang ada di Indonesia dan Malaysia, terutamanya untuk para koruptor di sini. Ini saya shock banget ketika tahu tentang hukum yang ada di Malaysia guys ya. Ini sangat jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama guys, jom kita simak videonya. Let's go. Negara Islam Malaysia ternyata punya hobi yang sama dengan negara Kazakhstan, yaitu apa? Korupsi. Ini kasusnya gila-gilaan guys. Lu tahu nggak, Perdana Menteri orang nomor 1 di Malaysia itu korupsinya sampai 2,5 triliun. Padahal dia menjabat itu cuma 14 bulan alias 1 tahun lebih dikit. Tapi korupsinya bisa sampai 2,5 triliun. Ini hebat banget nih negara tetangga kita. Jadi buat teman-teman ya yang merasa tersinggung, kenapa sih Indonesia prestasi korupsinya nomor wahid di dunia? Jangan khawatir, ada lawannya sekarang, yaitu negara Islam Malaysia. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama kali loh, seorang Perdana Menteri orang nomor 1 di Malaysia masuk penjara karena kasus korupsi. Oke guys, selama ini negara Indonesia kan selalu dibully ya sebagai negara yang paling korup di kolong langit ini. Dari 100 negara nih yang disurvei 1 sampai 100, 1 paling bersih, 100 paling buruk, Indonesia ada di peringkat 99 di peringkat korupsinya. Artinya kita benar-benar dekat dengan neraka atau mungkin udah di neraka guys. Nah, orang Indonesia kan selama ini dibully ya sebagai negara paling korup, paling ngeri lah. Menterinya masuk korupsi penjara, aparat penegak hukumnya korupsi penjara, BUMN, pejabat-pejabat BUMN pada korupsi, semua hobinya korupsi lah di negara kita, nilainya sampai triliunan. Nah, kita selama ini berbangga diri betapa hebatnya prestasi negara kita ini di dunia internasional. Tapi sekarang kita berada dalam bahaya guys. Negara Indonesia akan dibalap sama negara Islam Malaysia yang sudah secara konsisten itu memenjarakan orang nomor 1 di negaranya dalam 15 tahun terakhir. Sekarang tahun 2025 guys. Dalam 15 tahun terakhir itu ada 5 Perdana Menteri di Malaysia. Dari 5, 4 masuk penjara kasus korupsi. Ini gila nih. Selama ini kita kira negara Indonesia udah paling hebat ya. Ternyata Malaysia nggak mau kalah guys. Tapi at least ya ada satu kelebihan lah, gue akuin lah. Ini kita nggak ngomong soal masuk penjara, belum ngomong masuk penjara, tapi menggugat. Ada jaksa punya nyali memenjarakan orang nomor 1 di presiden kalau di republik kita ini. Itu udah hebat. Ya nggak sih? Lu pernah di negara Indonesia ya dengan segudang cerita dan prestasinya di bidang korupsi, ada nggak sih yang pernah berhasil memenjarakan mantan-mantan presiden kita? Jadi sebelum ngebully Malaysia ini lu sadar diri juga coy. Negara Indonesia sampai detik ini tidak pernah memenjarakan presidennya. Karena presiden di Indonesia itu semuanya malaikat, pasti masuk surga. Benny, kita nggak mengatakan kalau negara Malaysia ini nggak ada korupsi, ya. Betul. Bukan Malaysia saja, Singapura, China, semua negara-negara maju ada korupsinya, tapi kadar tinggi korupsi di negara mereka itu ya nggak setinggi di negara kita. Malaysia ini sampai jadi negara kedua korupsi terendah di dunia, paham? Jadi kamu Benny, jangan terlalu sibuk ngatain pemerintah, pejabat Malaysia ini bla 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 bla. Urusin tuh pejabat di negara kita, korupsi di negara kita, itu kamu urus ya. Alangkah baiknya apabila kita sebagai rakyat Indonesia ngurusin hal dalam negara sendiri. Benar. Banyak-banyak komen, adalah satu komen yang paling saya minat. Faktanya apa nih guys? Kalau Indonesia bersih dari rasuah, rakyat Indonesia tidak akan susah bang, tidak akan sampai ada yang cari kerja di Malaysia. Negara hancur sebab rasuah. Betul, saya tidak nafikan. Betul banget. Betul. Cuma saya nak ulas sikit. Indonesia memang satu negara yang amat kaya. Negaranya luas, penduduknya banyak. Betul, kaya raya betul. Dan hasil sumber alam dia cukup besar, baik di segi pertanian, dari segi pelombongan, dari segi lautan, memang meluas dan bijak pandainya ramai. Tetapi disebabkan ada kelemahan daripada kades sampailah ke atas, mereka menggunakan budaya yang tidak sehat, iaitu rasuah. Maka rakyat terhimpit, peluang pekerjaan tak ada, peluang itu tak ada, investment takut nak masuk, pelabur takut nak masuk disebabkan itu. Yalah. Seandainya Malaysia negara kecil dengan penduduk 34 juta,
Kalau benda ini merebak, Malaysia sudah lama hancur. Itu sebab kami di Malaysia Betul. hari-hari mengkritik pemimpin seandainya ada benda salah laku yang tidak ada yang mereka buat. Itu sebab di bawah Tan Sri di bawah Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang terkini, dan di bawah Tan Sri Azam Baki iaitu Ketua SPRM, kami membentras rasuah habis-habisan. Benar. Dan pajak yang dibayar oleh rakyat adalah dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk-bentuk subsidi seperti subsidi makanan, subsidi minyak dan sebagainya. Indonesia satu negara besar, minyak dia banyak, tetapi kenapa minyak dia lebih mahal daripada Malaysia? Bukan hanya minyak, termasuk beras, gula, minyak masak, macam-macam. Lebih mahal semua. Lebih mahal daripada Ikan Malaysia. aja lebih Ini yang murah kami sih. heran. Ya. Jadi tugas rakyat Indonesia, tegurlah pemimpin. Janganlah cari keburukan negara orang, tetapi tegurlah kita yang pemimpin ditegur supaya berubah. Ditegur balik kita, Supaya Bang. rakyat Indonesia ke depan lebih senang. Sebab apa? Indonesia memang negara hebat dan kaya raya. Betul. Tetapi disebabkan rasuah, maka rakyatnya terpaksa mencari kerja ke luar negara dengan meninggalkan negara sendiri untuk menerusi hidup. Kalau diberikan perbandingan lagi, indeks korupsi Malaysia jauh lebih baik Indonesia, di mana Malaysia ada di peringkat 57 dari 180 negara, sedangkan Indonesia di peringkat 99. Hah? Maksudnya paling kecil makin bagus gitu ya? Makin bersih. Makin kecil makin bersih. Iya. 99 dari 180 actually not bad. Gue pikir kayak kuartil terakhir gitu loh kita. Kita tengah-tengah. Tengah-tengah lah ya, oke lah. Masih ada 90, masih ada sekitar 80-an lebih. 90-an. Iya. 80 negara yang lebih buruk. Yang lebih buruk daripada kita. We should be proud. Ada, iya, bagus lah nih. Di Bagus. itu ada apa? Coba tebak. Somalia mungkin. Nah, South Sudan gitu ya, kayak Lesotho mungkin ya. Tapi gue nggak tahu juga. We'll see nanti negara-negaranya. Nomor satu apa tau gak? Apa? Kalau tuan-tuan makan rasuah, datuk-datuk makan rasuah, Tan Sri Nasi makan rasuah, dalam konteks agensi penguatkuasa, tuan-tuan pergilah minta maaf dekat satu-satu ni rakyat Malaysia. 23 juta pergilah minta. Tuan kena faham betul-betul tuan, ini bukan saya bercakap, ni ustaz. Tuan faham betul-betul. Kalau tuan-tuan buat dosa dengan Allah, tuan-tuan minta ampun kepada Allah, tak apa. Allah ampunkan. Ini dosa tuan-tuan, ni rasuah dosa dengan manusia. Oh, itu Bukan tegas dengan Allah. banget ya, gila. Dengan Allah mana dia lah. Kan? Tuan faham betul-betul. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali mendapatkan vonis berat dari Pengadilan Tinggi Malaysia. Pengadilan menjatuhkan total hukuman 160. Jadi memang di sana itu tidak main-main soal hukum gitu. Berbeda dengan di sini guys ya. Korupsi, habis korupsi ya habis itu penjaranya ada AC-nya, terus ya bisa keliling kemana-mana mas ya. Sudahlah, bagaimana hukum kita ini guys ya. Sebaiknya pemerintah ya fokus kepada hukum, fokus kepada undang-undang yang benar, fokus kepada pendidikan, fokus kepada kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Sebenarnya itu aja sih, fokusnya itu di situ gitu loh. Tapi di sini malah gak tahu guys ya, dengan undang-undang yang baru ya kan. Copet ya, jambret itu dilindungi hukum ya kan, sedangkan korban jadi tersangka. Susah lah kita tuh. Macam mana gitu loh. Kenapa bisa seperti itu kita itu ya? 25 tahun penjara atas 25 dakwaan dalam kasus korupsi raksasa Gila. One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Putusan ini menjadi salah satu vonis terberat dalam sejarah hukum Malaysia, sekaligus menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap kasus korupsi berskala besar. Mengutip media Malaysia The Star, Najib Razak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara untuk masing-masing 4 dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. Selama persidangan, majelis hakim menyatakan Najib terbukti bersalah dalam penyalahgunaan wewenang terkait skandal korupsi 1MDB. Tidak hanya itu, Najib juga dihukum 5 tahun penjara untuk masing-masing dari 21 dakwaan pencucian uang, meski tanpa dikenakan denda tambahan untuk perkara tersebut. Secara keseluruhan, total hukuman yang dijatuhkan mencapai 165 tahun Mendekam di penjara tuh. Ya kayak gitu itu koruptor guys. Malaysia ini kan mantap gitu ya. Koruptor itu maling harus digituin biar jerak gitu loh guys ya. Kalau enggak dor udah gitu loh, maling kok gitu loh, biar cepet ya menuju kepada liang lahat.
Susah ya guys, maling tuh ya dikasih tahu, kasih penjara, balik-balik dari penjara gitu lagi ya sudahlah. Penjara, namun dijalani secara bersamaan sehingga efektif menjadi 15 tahun penjara. Pengadilan juga Oke, jadi efektif ya bersama 15 tahun penjara lumayan lah guys ya. Tapi ya minta maaf sama rakyatnya itu gimana nanti itu di akhirat ya guys ya, kita nggak bisa mikir lah. Susah. menetapkan denda tambahan sebesar 11,4 miliar ringgit Malaysia atau setara dengan 47 triliun rupiah. 47 Hakim triliun, Colin gila banyak banget Lawrence tuh. Sequeira menegaskan putusan ini telah mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan, termasuk kepentingan publik dan prinsip pencegahan. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, Najib terancam tambahan hukuman 270 bulan penjara. Sebelumnya Najib telah menjalani hukuman di penjara Kajang sejak Agustus 2022 setelah dinyatakan bersalah dalam Berarti kasus sampai korupsi sekarang dana ya? SRC internasional senilai 42 juta ringgit Malaysia. Jangan main-main lah korupsi. Saya nak jawab komen daripada ni mata hati ni. Bangladesh, negara yang enggak punya kaca untuk bercermin. Padahal baru saja mantan Panglima ATM yang bertempat ditangkap kerana korupsi. Saya akui. Malah ramai. Oke. Bukan saja ATM, malah terbalik agensi-agensi lain. Itu negara kami. Iya. Siapa saja melakukan rasuah, korupsi, penyucian wang, tetap akan ditangkap. Betul. Kami tak peduli. Walaupun sebesar mana pangkat mereka, walaupun mereka ada gelaran Tan Sri ke, Datuk Sri ke, kami tak peduli. Itulah ikrar Perdana Menteri kami. Betul. Saya nak bertanya balik kepada anda. Berani tak negara anda berbuat sedemikian? Berani tidak? Ya. Aduh. Perdana Menteri kami berani. Kalau saya bongkarkan tadi, Rakyat lebih banyak kecil ya, yang gak di sana apa-apa digituin. lebih kalau teruk. di sini. Ya. Tapi kamu bercerita dalam Malaysia, saya pasal balas. Ya. Itulah negara kami Malaysia membenci rasuah. Tapi kerana segelintir mereka ini gak punya hati, gak punya iman, mereka terlibat rasuah. Ya. Tapi pada dasarnya kami bertungkus lumus untuk membentas rasuah. Keren. Fahamkan itu. Negara ini pernah menghukum Perdana Menterinya karena korupsi. Negara ini peringkat ketiga di dunia yang bersih dari korupsi. Ada juga negara yang tiap bulan punya kasus korupsi. Bahkan koruptornya bisa kabur ke negara ini dan ke negara ini. Korupsi 38 miliar, mantan Direktur Jasindo dihukum 3,5 tahun Lah, gila. penjara. Aduh. Mana deh guys? Korupsinya 38 miliar, hukumannya 3,5 tahun. Wow. Pucuk lah. Sungguh adil negeri ini ya. Karena korupsi bersih. Maksudnya enggak Kotor-kotoran. Kalau maling ayam kan Kotor-kotoran. bersih. Jadi dihukumnya 2 tahun. Betul. Di sini tuh kayak gitu guys. Hukuman nenek-nenek ya mencuri kayu karena dia pengen masak gak punya gas gitu kan. Itu dihukumnya bertahun-tahun. Kakek mencuri apa namanya itu pohon, ubi kayu ya. Dihukumnya tahun-tahun. Sedangkan koruptor punya istilahnya merugikan rakyat, yang punya istilahnya ya membuat rakyat kelaparan dan lain sebagainya, hukumannya cuma segitu. Kan aneh banget hukum di Indonesia ini ya guys ya. Maling sapi 7 tahun. Bener. Sapinya besar soalnya, umur 7 tahun sapinya tuh ya. Ya inilah Indonesia. Kita nggak perlu protes ya. Benar, gak perlu Karena protes. orang atas itu banyak duitnya, jadi bisa bayar makelar hukum ya. Kalau orang bawah, maling ayam, maling sapi, kan nggak punya duit. Nggak bisa bayar makelar hukum, kasihan ya. Makanya orang kecil seperti kalian, kalau mau nyolong, duit dibanyakin dulu. Kalau ketangkep, nyogok dulu. Iya, benar. Kalau jadi orang kecil, nggak usah maling dulu lah.
ya. Kalau udah besar baru nyolong, biar kalau ketangkap nyogok, biar hukumannya ringan. Gimana ini Pak Prabowo, hukuman koruptor kok dikit miris? Miris banget sih, gila. Alright guys, udah selesai videonya. Ya, hukuman koruptor di Malaysia dengan di Indonesia itu sangat-sangat berbeda sekali. Makanya peringkatnya kita itu 99, sedangkan di Malaysia itu 57 kalau tidak salah tadi. Dan itu sangat-sangat jomplang gitu loh guys ya. Dan kalau kita dibandingkan dengan negara-negara ke 180 ya kita tengah-tengah sih guys, masih lumayan lah ya kan. Tapi ya gini guys, kenapa sih 80 tahun kita merdeka ya undang-undang korupsi untuk orang koruptor ini kok ya masih kayak gitu-gitu aja dan masih bisa dibeli, masih bisa disogok lah hakim dan lain sebagainya. Kenapa gitu tidak ada ketegasan gitu, sedangkan di Malaysia sendiri presidennya ataupun perdana menterinya aja bisa dihukum gitu loh ya. Iya kan? Gak tahu lah guys ya. Dan inilah perbedaan yang sangat jomplang sekali antara perbedaan undang-undang ataupun hukum yang ada di Indonesia dan Malaysia. Ini semoga menjadi sebuah pelajaran bagi kita dan kita sebagai masyarakat lebih terbuka lagi bahwasanya ya kita memang harus speak up untuk kesejahteraan kita nanti di kedepannya ya teman-teman sekalian, terutamanya anak-anak kita ya kan, cucu-cucu kita nantinya ketika istilahnya sebuah sistem negara ini sudah bagus, maka di situ akan menjadi sebuah negara yang sejahtera rakyatnya, yang tidak ada mencuri timun ataupun mencuri ubi kayu karena kelaparan ya kan, tidak ada itu. Makanya sistem itu harus dibenahi gitu, bukan sebuah hal yang sepele gitu, karena hal itulah yang istilahnya menyebabkan ataupun menjadikan negara itu menjadi negara yang baik gitu loh guys ya. Nah mungkin itu dulu videonya, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.